Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sejarah Islam pada masa Nabi dan sahabat. Sejarah Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Islam bermula pada tahun 611 ketika wahyu pertama diturunkan kepada Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah di Gua Hira, Arab Saudi. Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 571 Masehi. Beliau dilahirkan di tengah-tengah suku Quraisy pada zaman jahiliyah. Dalam kehidupan suku-suku padang pasir yang suka berperang dan menyembah berhala, Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim, sebab ayahnya Abdullah wafat ketika beliau masih berada dalam kandungan. Pada saat usianya masih 6 tahun, ibunya Aminah meninggal dunia. Sepeninggalan ibunya, Nabi Muhammad dibesarkan oleh kakeknya Abu Muthalib dan dilanjutkan oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Nabi Muhammad kemudian menikah dengan seorang janda bernama Siti Khadijah dan menjalani kehidupan secara sederhana. Ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun, beliau mulai mendapatkan wahyu yang disampaikan malaikat Jibril. Dan sesudahnya selama beberapa waktu, beliau mulai mengajarkan ajaran Islam secara tertutup kepada para sahabatnya. Setelah 3 tahun menyebarkan Islam secara sembunyi-sembunyi, akhirnya beliau mengajarkan Islam yang disampaikan oleh penduduk Mekah secara terbuka, yang mana sebagian menerima dan sebagian lainnya menentangnya. Pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad dan pengikutnya berpindah ke Madinah. Peristiwa ini disebut hijrah, dan semenjak peristiwa itulah dasar permulaan perhitungan kalender Islam. Di Madinah, Nabi Muhammad dapat menyatukan orang-orang Ansor atau kaum muslimin dari Madinah dan muhajirin atau kaum muslimin dari Mekah, sehingga semakin kuatlah umat Islam. Dalam setiap peperangan yang dilakukan melawan orang-orang kafir, umat Islam selalu mendapatkan kemenangan. Karena semakin kuatlah umat Islam pada fase itu. Keunggulan diplomasi Nabi Muhammad SAW pada saat perjanjian Udaybiyah menyebabkan umat Islam memasuki fase yang sangat menentukan. Banyak penduduk Mekah yang sebelumnya menjadi musuh kemudian berbalik memeluk Islam, sehingga ketika penaklukan kota Mekah oleh umat Islam tidak terjadi pertumpahan darah. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, hampir seluruh jazirah Arab telah memeluk agama Islam. Sejarah Abu Bakar As-Siddiq. Nabi Muhammad tidak pernah menitipkan pesan dan menunjukkan siapa kelak yang akan menjadi pengganti dan penerus atas kepemimpinannya, sehingga sepeninggalan beliau terjadi beberapa perselisihan ketika proses pengangkatan khalifah, khususnya antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Ansor menawarkan Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah dari golongan mereka, dan Abu Bakar As-Siddiq menawarkan Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah. Abu Bakar menegaskan bahwa kaum Muhajirin telah diistimewakan oleh Allah karena pada permulaan Islam mereka telah mengakui Muhammad sebagai nabi dan tetap bersamanya dalam situasi apapun, sehingga pantaslah khalifah muncul dari kaum Muhajirin. Umar bin Khattab menolak usulan dari Abu Bakar. Umar mengatakan bahwa Abu Bakar yang pantas menjadi khalifah dari kaum Muhajirin. Setelah melakukan musyawarah, disepakati bahwa Abu Bakar yang pantas menjadi khalifah. Adapun kesepakatan tersebut karena Abu Bakar adalah
Yang pertama orang yang mengakui peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua, orang yang menemani Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah. Yang ketiga, orang yang sangat gigih dalam melindungi orang yang memeluk agama Islam. Yang keempat, imam sholat sebagai pengganti Nabi Muhammad ketika sedang sakit. Setelah sepakat, Umar bin Khattab menjabat tangan Abu Bakar dan menyatakan baiatnya kepada Abu Bakar, lalu diikuti oleh Sa'ad bin Ubadah dan umat Islam keseluruhannya. Abu Bakar menamai dirinya sebagai Khalifatur Rasul atau sebagai pengganti Muhammad. Semasa kepemimpinannya yang singkat, beliau memprioritaskan penyelesaian problem dalam negeri. Beberapa kelompok berusaha melepaskan diri dari jamaah Islam. Mereka menganggap setelah Muhammad meninggal maka berakhir pula kekuasaan Islam terhadap mereka. Selain itu, beberapa orang mengakui sebagai nabi pengganti Muhammad. Juga ada yang menolak membayar zakat terhadap ketiga pembelat tersebut. Abu Bakar memutuskan untuk memerangi mereka. Pusat kekuasaan bersifat sentralistik. Segala keputusan ada di tangan Khalifah Abu Bakar. Walaupun begitu, dia selalu mengadakan musyawarah dengan para sahabatnya sebelum memutuskan sesuatu, seperti keputusan untuk memerangi orang yang tidak membayar zakat. Terjadi musyawarah dengan Umar bin Khattab, dan alasan Abu Bakar bahwa tidak ada yang memisahkan antara sholat dan zakat. Dia beralasan bahwa Nabi Muhammad tidak pernah mencontohkannya. Sholat dan zakat adalah kesatuan rukun Islam yang tidak boleh dipisahkan. Abu Bakar menunjuk langsung Umar bin Khattab sebagai penggantinya dengan mempertimbangkan situasi politik yang ada. Beliau khawatir kalau pengangkatan melalui proses pemilihan seperti pada masanya akan memperkeruh situasi politik. Selain itu, agar pelaksanaan pembangunannya dan pengembangan Islam tidak akan terlambat. Umar bin Khattab. Dalam sudut pandang Sunni, Umar termasuk salah satu pemimpin yang hebat dan suri teladan dalam masalah keislaman, dan beberapa hadis menyebutkan dirinya sebagai sahabat Nabi paling utama setelah Abu Bakar. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Namun di sisi lain, Umar cenderung dipandang negatif dalam perspektif Syiah. Pada masa kepemimpinannya, kekhalifahan menjadi salah satu kekuatan besar baru di wilayah Timur Tengah. Selain menaklukkan kekaisaran Sasaniyah yang sudah melama hanya dalam kurun waktu 2 tahun atau 642 sampai 644, Umar berhasil mengambil alih kepemimpinan 2/3 wilayah kekaisaran Romawi Timur. Perluasan wilayah ini juga diikuti berbagai pembaharuan dalam bidang pemerintahan dan politik. Departemen khusus dibentuk sebagai tempat masyarakat dapat mengadu mengenai para pejabat dan negara. Pembentukan Baitul Mal menjadi salah satu pembaharuan Umar dalam bidang ekonomi. Segala capaiannya menjadikan Umar sebagai salah satu khalifah paling berpengaruh sepanjang sejarah. Utsman bin Affan. Ketika Umar sakit keras karena tertikam oleh Abu Lu'ah al-Mujasi, seorang budak asal Persia, dia membentuk tim formatur yang terdiri atas Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas.
Tugas tim formatur memilih salah seorang di antara mereka sebagai penggantinya. Abdurrahman bin Auf dipercaya menjadi ketua tim formatur. Setelah Umar bin Khattab wafat, tim formatur mengadakan rapat. 4 orang anggota mengundurkan diri menjadi calon khalifah, sehingga tinggal 2 orang, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Proses pemilihan menghadapi kesulitan karena berdasarkan pendapat umum bahwa masyarakat menginginkan Utsman bin Affan menjadi khalifah, sedangkan di antara calon pengganti Umar bin Khattab terjadi perbedaan pendapat, di mana Abdurrahman bin Auf cenderung mendukung Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas ke Ali bin Abi Thalib. Hasil kesepakatan dan persetujuan umat Islam, maka diangkatlah Utsman bin Affan sebagai pengganti Umar bin Khattab. Diangkat di usia ke-70 tahun dan menjadi khalifah selama 12 tahun. Model kepemimpinan Umar bin Khattab dilanjutkan oleh Utsman bin Affan. Dia mengembangkan Islam ke beberapa daerah yang belum tercapai pada masa Umar bin Khattab. Perbedaan karakter Utsman dengan Umar bin Khattab menimbulkan model kepemimpinan yang sangat berbeda. Karakter Utsman yang lembut berbeda dengan karakter Umar yang sangat tegas dan keras. Hal ini menimbulkan kekecewaan umat Islam. Di samping itu, Utsman bin Affan diangkat pada usia 70 tahun, sehingga dia memimpin umat Islam sedikit lemah. Kebijakan yang paling disorot adalah kebijakan pada pengangkatan kerabat keluarganya menduduki jabatan penting, seperti gubernur di daerah kekuasaan Islam berasal dari kerabat dekat. Selain perluasan Islam, Utsman memperhatikan pembangunan dalam kota seperti membangun bendungan pencegah banjir, jalan-jalan, jembatan, masjid, dan memperluas Masjid Nabawi. Dia memperluas daya tampung Masjid Nabawi yang dibangun pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pada masalah suksesi kepemimpinan, Utsman bin Affan tidak meninggalkan pesan. Dia meninggal terbunuh dalam peristiwa berdarah ketika sedang membaca Al-Quran. Hal itulah yang memperburuk situasi politik setelah meninggalnya Utsman bin Affan di usia 83 tahun. Tepat pada tanggal 23 Juni 656 Masehi, Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah. Ali bin Abi Thalib menghadapi beberapa kelompok yang menuntut pengusutan terhadap pembunuhan Utsman bin Affan dan menghukum pelakunya. Dia menghadapi situasi yang berbeda dengan zaman Abu Bakar dan Umar, di mana umat Islam pada masa Abu Bakar dan Umar masih bersatu. Mereka memiliki banyak tugas yang harus dituntaskan seperti perluasan wilayah Islam. Selain itu, kedudukan sosialnya masih sangat sederhana dan belum banyak terpengaruh oleh kekayaan dan kedudukan. Sedangkan pada zaman Ali bin Abi Thalib, wilayahnya luas dan besar, serta perjuangannya sudah terpengaruh oleh motivasi duniawi. Ali menghadapi kelompok penentang sangat kuat ketika memberlakukan kebijakannya dan pemecatan pejabat-pejabat. Hal ini yang dianggap penyebab munculnya pemberontakan. Beliau menghadapi juga perlawanan dari Zubair bin Awam dan Aisyah karena dianggap tidak menghukum pelaku pembunuhan Utsman bin Affan. Pertentangan keduanya mengakibatkan perang Jamal atau perang unta karena Aisyah menunggang unta dalam peperangan. Pertentangan Ali dengan Muawiyah mengakibatkan perang Siffin. Perang tersebut diakhiri dengan tahkim di Damatul Jandal pada tahun 34 Hijriah. Akibat peristiwa itu muncul 3 golongan di kalangan umat Islam, yaitu Khawarij, Murji'ah, dan Syiah. Ketiga golongan yang sangat kuat dan mewarnai perkembangan pemikiran dalam Islam.